Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 24 Maret di hari ini. Mengawalinya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala pujian dan syukur patut kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, berkat-Mu, dan pelindungan-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada di hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu yang menjadi pedoman, sandaran, patokan dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga pada ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-10, firman Allah berkata demikian. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Demikianlah firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita mengenai tandanya anak-anak Allah. Kalau kita bicara tandanya anak-anak Allah, maka sama dengan kita bicara bagaimana ciri anak-anak Allah, bagaimana cara hidup anak-anak Allah, bagaimana pola hidup dari anak-anak Allah. Itu yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini. Lalu pertanyaannya adalah, apakah tandanya anak-anak Allah? Apakah cara hidup dari anak-anak Allah? Dalam ayatnya yang ke-10 ini kita belajar dua tanda, dua ciri ataupun pola hidup dari anak-anak Allah. Itu berarti bahwa dari firman Allah di hari ini kita akan melihat apakah kita masuk kategori sebagai anak-anak Allah atau kita adalah anak-anak iblis. Di dunia ini hanya ada dua kemungkinan. Apakah kita ini anak-anak Allah atau kita adalah anak-anak iblis? Kalau kita bukan anak-anak Allah, berarti kita anak-anak iblis. Kalau kita bukan anak-anak iblis, berarti kita adalah anak-anak Allah. Dua tanda anak-anak Allah. Ayat 10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Apakah tanda anak-anak Allah? Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Dari sini kita melihat bahwa tanda anak-anak Allah adalah berbuat kebenaran. Ciri ataupun pola hidup anak-anak Allah adalah hidup dalam kebenaran atau berbuat kebenaran. Tetapi tanda anak-anak iblis adalah tidak berbuat kebenaran atau tidak hidup dalam kebenaran. Jadi yang pertama yang menjadi tanda kita sebagai anak-anak Allah ataupun juga pola hidup kita sebagai anak-anak Allah, yang pertama adalah hidup dalam kebenaran, berbuat kebenaran. Itulah tanda anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah bukan dilihat karena dia ber-KTP Kristen. Tanda anak-anak Allah bukan dilihat karena dia sudah ikut katekisasi, dia sudah ikut sidi. Tanda anak-anak Allah bukan karena dia penatua, syamas, guru jemaat, ataupun majelis. Tanda anak-anak Allah bukan karena dia badan pelayan unsur. Tetapi tanda anak-anak Allah ketika dia hidup dalam kebenaran, ketika dia berbuat kebenaran, itulah tanda anak-anak Allah, itulah cara hidup anak-anak Allah. Dijelaskan mengenai hidup dalam kebenaran itu dalam ayatnya yang
3 sampai dengan ayatnya yang ke-9 bicara hidup di dalam dosa. Ketika saudara dan saya tidak hidup dalam kebenaran, itu sama dengan saudara dan saya hidup di dalam dosa. Kalau saudara dan saya hidup di dalam dosa, itu tanda anak-anak iblis. Tapi sebaliknya ketika kita hidup di dalam kebenaran, hidup sesuai dengan firman, hidup sesuai dengan maunya Tuhan, hidup kudus di mata Tuhan, maka itulah tanda anak-anak Allah. Jadi hal yang pertama tanda anak-anak Allah adalah hidup dalam kebenaran. Yang kedua, apa tanda anak-anak Allah? Ayat 10 bagian terakhir, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kalau tidak mengasihi saudaranya, itu tanda anak-anak iblis. Tetapi sebaliknya tanda anak-anak Allah, cara hidup anak-anak Allah, ataupun pola hidup anak-anak Allah, yaitu hidup mengasihi saudaranya. Hidup di dalam kasih, itu tanda anak-anak Allah. Hidup dalam kebencian, hidup dalam permusuhan, hidup tidak ada mengasihi saudaranya, itu tanda anak-anak iblis. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar sebagai anak-anak Allah yang dia sudah adopsi, yang dia sudah tebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota. Mari kita tunjukkan jati diri kita. Kita tunjukkan identitas kita yang sebenarnya sebagai anak-anak Allah, yaitu dengan cara kita hidup di dalam kasih, dengan cara kita mengasihi saudara kita, dengan cara melepaskan segala kebencian, segala dendam, segala iri hati dalam hidup kita, dan kita lepaskan pengampunan. Itu yang namanya hidup mengasihi, dan hidup mengasihi itu tanda anak-anak Allah. Jadi sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar dalam hidup kita bahwa sebagai anak-anak Allah kita harus hidup dalam kasih. Kita harus saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Tidak boleh benci satu dengan yang lain. Tidak boleh iri dendam satu dengan yang lain. Tidak boleh kita tidak membuka pintu maaf bagi orang lain. Siapapun dia, apapun dia, dan bagaimanapun kesalahan yang dia buat bagi kita, kita sebagai anak-anak Allah selalu ada pintu maaf bagi mereka. Karena pintu maaf adalah wujud dari kita mengasihi saudara kita. Dan ketika kita mengasihi saudara kita, kita hidup di dalam kasih, itulah tanda anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah bukan dilihat karena dia pakai kalung salib. Anak-anak Allah itu bukan dilihat karena di rumahnya ada gambar Yesus, ada gambar salib di setiap sudut. Bukan. Anak-anak Allah dilihat dari bagaimana dia hidup, bagaimana caranya dia mengasihi saudaranya atau tidak. Ketika saudara dan saya mengasihi, itulah tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Allah yang empunya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami akan tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Cara hidup anak-anak Allah, pola hidup anak-anak Allah, yaitu yang pertama, kami hidup di dalam kebenaran. Dan yang kedua, kami hidup dalam kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain. Itulah cara hidup anak-anak Allah. Itulah tandanya bahwa kami anak-anak Allah. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, mampukan kami, supaya kami hidup sebagai anak-anak Allah. Kami menunjukkan jati diri kami, identitas kami sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat kesehatan yang baik, Tuhan anugerahkan kepada mereka. Umat-Mu dalam pergumulan, ya Tuhan kuatkan, teguhkan iman mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka.
Seluruh kehidupan kami pasrahkan dalam tangan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.